Hasan Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, di tengah malam yang sunyi senyap ini, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan hal yang terkait dengan kondisi yang terjadi keseharian, mulai dari kemarin sehingga malam hari, dan berdampak kepada genangan air di mana-mana. Tentu kita melihat fenomena alam yang seperti ini sudah merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan dan disikapi oleh semua orang yang ada hidup di atas bumi ini. Dan kita saksikan bukan saja tempat kita di Goa ini yang mengalami hal yang demikian, tetapi hampir di seluruh dunia genangan air di mana-mana menjadi keluhan dari masyarakat. Inilah yang merupakan suatu hal yang penting untuk kita sikapi, dan kita melakukan tindakan-tindakan real untuk mencegah terjadinya hal yang serupa berulang di setiap tahun, khususnya di musim hujan. Karena ini persoalan yang merupakan hal yang merugikan. Kenapa merugikan? Karena seperti saya sendiri, saya sudah 3 kali menaikkan lantai rumah ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kita timbun ini rumah karena pernah digenangi air yang waktu itu sangat berkesan bagi saya, karena buku saya beberapa yang sangat saya pentingkan itu terpaksa tidak bisa dipakai lagi karena terendam air ya. Di waktu itu kita sementara di luar rumah, banjir, dan sampai ke rumah terlihatlah buku-buku saya itu yang waktu itu ada sekitar 3 karung ya, terpaksa disingkirkan karena tidak bisa lagi dipakai akibat terendam air ya. Karena merasa sangat mementingkan buku-buku itu dan berpikir untuk tidak terulang lagi, maka kita melakukan inisiatif untuk meninggikan lantai rumah ya, dengan harapan tidak masuk lagi air. Namun itu hanya berlangsung beberapa tahun, sangat singkat waktunya.
Dan kedua kali terpaksa kita menaikkan lagi rumah yang sebelumnya sudah menelan biaya. Dan karena masuk lagi di rumah, ditimbun lagi rumahnya. Sampai 3 kali hal itu kami lakukan, dan subhanallah hari ini air itu barusan tahun ini setelah ditimbun 3 kali masuk lagi di rumah. Subhanallah. Saya tidak tahu kalau ditinggikan lagi berarti total palpomnya juga harus naik, karena semakin ditimbun lantainya kan semakin naik, dan semakin naik tentu semakin dekat kita ke palpom. Padahal teori arsitek interior itu tidak terlalu menyarankan untuk penghuni rumah itu terlalu dekat dengan palpom. Artinya ruang dari lantai ke palpom itu mestinya mempunyai jarak, ya. Jadi itu termasuk suatu kerugian yang terpaksa kita tanggung masing-masing secara personal karena menyikapi kebutuhan kita, ya. Yang kedua, hal yang sangat kita pentingkan bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang sebenarnya jelas-jelas memperingatkan kepada kita bahwa hidup ini memang perlu dijadikan sebagai kesempatan untuk beribadah, ya. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan tiada lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam wujud ibadah inilah yang kita kaitkan dengan musim yang berganti, musim kering dan musim hujan seperti saat ini. Cara yang paling tepat untuk menjalankan dan mengamalkan Al-Quran, bagaimana kita sadar bahwa kita ini diciptakan tiada lain hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ngambil peran beraktivitas untuk melakukan penanaman pohon, ya. Kenapa pohon ini perlu kita tanam pada musim hujan? Karena pohon ini kan ibaratnya bayi di saat-saat kita masih ingat waktu kita masih anak-anak, masih bayi, itu memerlukan perlakuan yang beda dibanding dengan setelah kita tidak bayi lagi. Ingat waktu kita masih anak-anak, masih bayi, itu memerlukan perlakuan yang beda dibanding dengan setelah kita tidak bayi lagi. Anak-anak perlakuannya beda, kemudian anak dewasa perlakuannya beda juga, kepada orang tua juga perlakuannya berbeda. Nah,
pohon juga demikian. Jadi pohon kalau kita mau beribadah, ya tentu kita niatkan untuk melakukan menanam pohon sebanyak-banyaknya selama kita masih hidup. Karena ini mengandung hikmah dan sekaligus implementasi dari Al-Quran untuk kita buktikan bahwa kita ini berikhtiar untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya yang dampaknya mempunyai efek yang panjang dan bermanfaat bagi kehidupan, ya. Jadi kenapa musim hujan ini perlu kita nanam pohon? Karena kebutuhan dari pohon yang baru ditanam itu adalah selama kurang lebih 3 bulan setelah pohon itu ditanam, itu setiap saat memerlukan siraman air, ya. Jadi kalau kita nanam pohon pada saat awal musim hujan, insya Allah kita tidak akan terbebani lagi dengan menyiram air setiap saat kepada pohon yang baru saja kita tanam. Ya kalau kita nanam pohon 1, 2, 3 pohon sampai 5 pohon, saya kira kita sendiri bisa melakukannya setiap pagi dan sore untuk menyiramnya ketika dia berada pada musim yang tidak ada hujan di dalamnya. Tapi kalau kita sudah nanam di atas 10, nah tentu itu akan menjadi beban tersendiri dalam rangka menyiram setiap pagi dan sore hari, karena ya itulah perlakuan yang ditunggu oleh pohon. Butuh air di saat permulaan kita nanam. Nah, dengan adanya musim hujan, kita tidak perlu berpikir lagi untuk menyiram pohon yang kita sudah tanam. Kenapa? Karena alhamdulillah siklus hujan yang turun setiap saat itu akan sangat membantu pertumbuhan dari pohon yang kita tanam di awal musim hujan tadi. Jadi alhamdulillah kalau kita lakukan, tentu pohon yang kita tanam itu tidak akan sia-sia. Insya Allah akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menanam seiring dengan jadwal musim yang di dalamnya ada turun hujan setiap saat. Nah, dan pohon yang baru ditanam inilah kebutuhannya yang paling hakiki, paling mendasar. Nah, jadi karena ini juga masih musim hujan, kita belum terlambat nanam pohon kita supaya banjir ini tidak berulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena pohon ini sebenarnya itulah yang mengatur siklus penguapan, ya, dan sekaligus menyimpan air sebesar berat badannya. Jadi seberat badannya itu, kita bisa bayangkan kalau pohon itu sudah segede sebesar gendang, ya. Nah, saya kenapa berbicara gendang, karena gendang itu juga kan dibuat dari kayu, ya. Semua orang sudah pernah melihat gendang di goa. Kalau ada orang goa yang tidak pernah melihat gendang, wah itu gendeng namanya. Karena kita punya tradisi sangat familiar dengan gendang. Jadi saya contohkan gendang. Kalau gendang itu pohonnya seperti gendang itu besarnya, nah, bisa diperkirakan berapa berat kira-kira pohon yang sebesar itu, yang kalau ditimbang tentu beratnya akan mempunyai ukuran berton-ton, ya, katakanlah 1, 2, 3 ton. Artinya pohon itu kalau dia masih hidup, dia menyimpan air sebesar berat itu. Jadi kalau 10 ton beratnya itu pohon, berarti 10 ton yang dia simpan dalam tanah
Ya, air yang dilakukan oleh sistem yang ada dalam pohon itu tentu teratur. Nah, karena teratur sistem penguapan ini, efeknya kepada hujan yang juga teratur. Nah, kita sering dengar hujan ekstrim ya. Hujan ekstrim itu hujan yang turun dengan volume yang melampaui kebutuhan bumi ini. Jadi hujan ekstrim itu katakanlah seperti yang terjadi hari-hari ini, mulai hujan dari pagi sampai pagi lagi, volumenya tentu besar. Karena volumenya besar, ya genangan yang harus terjadi. Dan karena genangan ini terjadi, ya kita tidak bisa beraktivitas. Kenapa? Karena jalan saja sudah digenangi air. Banyak mobil yang mogok karena tidak sempat menghindari air yang menggenangi jalanan. Dan karena mobil itu sementara berada di atas jalanan, ya resikonya mogok di jalan. Karena kita tahu bahwa mobil itu kan kalau knalpotnya sudah digenangi air, itu sudah susah untuk jalan dengan normal. Kenapa? Karena knalpot itu kan ibaratnya manusia itu, itulah hidungnya kendaraan bermotor. Jadi bisa kita bayangkan kalau hidung ini tersumbat oleh air, bagaimana nasibnya kita. Sama dengan motor, mobil. Kalau knalpotnya sudah digenangi air, tentu tinggal ditunggu matinya saja. Ya, dan kalau mati, ya subhanallah, pasti kita akan menderita di jalan, karena perjalanan kita tentu tidak bisa kita lanjutkan. Dan hal yang juga menarik, saya menemukan dalam Al-Quran di surah An-Naba ya, bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat yang ada di dalam surah An-Naba, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asa. Ayat ini waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asa. Nah, kalau siang hari beraktivitaslah sebanyak-banyaknya. Artinya setelah bangun pagi kita, ya pegawai negeri siap-siap untuk melakukan kerja untuk kepentingan kemaslahatan umat. Mudah-mudahan dengan niat ibadah, kerja kita seharian itu betul-betul akan berdampak dalam memperberat timbangan kita di yaumil akhir, sehingga kita bisa menikmati ibadah kita itu dengan balasan untuk surga kepada kita semua. Dalam pengertian kerja yang harus kita isi pada siang hari itu, di sini juga ada makna yang bisa kita ambil, bahwa kerja ini harus ditunjang oleh oksigen yang tersedia. Jadi pada siang hari itu kita harus mendapatkan oksigen yang cukup untuk kita melakukan kerja-kerja. Ya, ini yang perlu senantiasa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, karena banyak juga orang yang kerjanya memikirkan bagaimana pohon itu ditebang. Ya, ini yang membuat saya tidak habis berpikir. Pohon ini kan mulai dari terbitnya matahari itu berubah sistem dalam distribusi O2 ya. Jadi O2 itu dihasilkan oleh pohon mulai dari terbitnya matahari. Pohon itu berubah dari mengisap, hari itu berubah sistem
dalam distribusi O2 ya. Jadi O2 itu dihasilkan oleh pohon mulai dari terbitnya matahari. Pohon itu berubah dari mengisap oksigen pada malam hari, pada pagi hari dia melepaskan oksigen dan dia menghisap karbon monoksida CO2. CO2 ini salah satu zat yang kalau kita hirup akan membuat kita sakit ya. Jadi sungguh luar biasa, malam hari pohon itu melakukan aktivitasnya untuk menghisap O2. Padahal kita di saat yang sama juga butuh O2. Tetapi karena kita beristirahat dengan tidur, kebutuhan O2 kita itu tidak sebesar ketika kita beraktivitas pada siang hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kasih sayangnya di saat siang hari, justru pohon yang malam hari menghirup O2 sama dengan kita di siang hari itu, alhamdulillah O2 justru pohon itu justru memproduksi O2 yang kita butuhkan untuk bekerja. Jadi saya berpikir ya, Al-Quran ini subhanallah sudah memberikan ilmu kepada kita. Di malam hari kita harus beristirahat. Kenapa beristirahat? Supaya tidak berada di luar rumah. Kata di luar rumah udara itu tipis, kata sudah diambil oleh pohon-pohon, sehingga kita di dalam rumah mendapatkan kebutuhan oksigen dan tidak saling mengganggu di luar bersamaan dengan pohon membutuhkan O2. Tetapi pada siang hari, mulai dari pagi hari kita diharapkan bertebaran di muka bumi ini untuk bekerja, beribadah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensupport melalui pohonnya dengan menyiapkan O2 yang tidak terbatas. Nah, ini juga yang menyebabkan kita ini celaka kalau ada orang yang selalu menebang pohon. Karena bagaimana O2 itu bisa terpenuhi oleh kehidupan ini kalau pohon yang ada itu selalu dipikirkan untuk ditebang dengan macam-macam alasan. Jadi pohon ini sungguh luar biasa ya. Di samping menyimpan air, kemudian menghasilkan O2, dan banyak lagi fungsi-fungsi pohonnya. Pohon itu mendinginkan udara di sekitar kita ya. Kalau mau kita tahu seberapa besar pohon itu mendinginkan udara, bisa kita tes ya. Motor taruh di tempat yang panas satu, kemudian satu jadi 2 motor ini untuk kita bisa mengetahui bahwa pohon itu betul-betul mendinginkan udara di sekitar di mana pohon itu berada. Jadi ambil 2 motor, 1 motor disimpan di tempat yang tidak dinaungi pohon dan 1 motor lagi disimpan di tempat motor itu bisa bernaung dengan daun-daun pohon yang ada. Nah, dan dengan waktu yang sama, katakanlah 5 menit masing-masing ditaruh, ya saksikan sendiri, silakan merasakan naik di motor yang tidak ada pohon yang menaungi, bagaimana rasanya itu sadel dari motor itu. Dan tentu akan beda kalau kita merasakan bagaimana menaiki motor yang terparkir di bawah pohon. Nah, kalau kita mau tahu lagi lebih dalam seberapa besar pendinginan yang dilakukan oleh pohon itu kalau pohon sudah umurnya sekitar 5 tahunan, itu fungsi pendinginnya itu sama dengan AC yang 1 PK
berjalan 1 kali 24 jam mensuplai dingin kepada udara sekeliling kita. Nah, jadi kalau mau rasakan, ya coba bertamu ke rumah yang sekitar rumahnya itu penuh pohon dan merasakan bagaimana dingin yang ada dalam rumah itu, ya. Kemudian pohon juga itu sebenarnya membantu kita dan merasakan bagaimana dingin yang ada dalam rumah itu, ya. Kemudian pohon juga itu sebenarnya membantu kita untuk melindungi rumah dari hantaman angin, ya. Jadi kalau ada angin yang kencang, yang semula angin itu berencana untuk menerbangkan kita punya seng-seng rumah itu dihalangi oleh pohon. Pohon mengatakan kepada angin, jangan kau ganggu ini rumah yang di sekitar saya lindungi dia supaya sengnya tidak terbang. Saya akan tahan kamu angin. Dan banyak lagi. Saya mau mengambil kesimpulan bahwa saya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa menghimbau kepada seluruh pengurus masjid untuk menganjurkan jemaah kita itu untuk memanfaatkan waktu-waktu ini untuk beribadah dengan melakukan penanaman pohon di sekitar rumah kita masing-masing, terutama di masjid-masjid, ya. Saya pernah menganjurkan itu masjid ini paling tidak dia bisa menanam pohon kelapa di sekitar masjid itu. Nah, kenapa pohon kelapa? Karena kelapa ini banyak manfaatnya kepada jemaah. Sewaktu-waktu jemaah itu membutuhkan untuk diambil buahnya sebagai obat, ya. Yang juga saya harapkan ada di sekitar masjid itu kita bisa menanam, ya, paling tidak daun kelor, ya, pohon kelor. Karena ini juga bermanfaat bagi jemaah, ya, yang katakanlah jemaah yang sementara itu kurang belanjanya untuk membeli ikan, ya, petiklah daun kelor. Tidak ada di pekarangannya, sambil berjamaah di masjid, selesai berjamaah, metiklah daun kelor untuk dibikin sayur. Karena dengan daun kelor tidak perlu kita berpikir beli ikan, ya, sudah cukup kebutuhan gizi yang kita harapkan dalam hidup. Kan untuk di masjid itu, ya, pekarangan yang luas, mari kita tata dengan tanaman-tanaman yang bisa berfungsi sebagai tanaman sayur, ya. Kita hiasi jadi polybag, kita isi jejer untuk menghiasi masjid dengan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat, sehingga masjid kita sekaligus menjadi simbol untuk perhatian kita kepada jemaah dalam membutuhi kebutuhannya setiap saat. Dan untuk mendapatkan pohon tidak susah. Pengurus masjid bisa menyurat, atau pengurus RT, apalagi Pak Lingkungan, Pak Dusun bikin surat. Apalagi kalau suratnya Pak Desa atau Pak Lurah menyurat kepada lembaga yang ditugaskan oleh negara dalam rangka menyiapkan bibit, itu gratis. Bikin surat segera dikirim. Kalau kita di Goa ini ada beberapa yang menyiapkan bibit tanaman, ya, bikin suratnya selaku pertanggungjawaban kepada penyedia bibit itu untuk kita dikasih pohon tanpa keluar biaya. Jadi tanamlah, bagi-bagi ke jemaah.
kita nanam sama-sama supaya banjir ini tidak akan menjadi beban kepada kita ya. Saya kira itu saya sengaja melakukan semacam himbauan ini untuk kita mengambil hikmahnya, membantu bangsa kita, membantu tanah air kita untuk tidak lagi terserang oleh banjir akibat hujan ekstrim yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Hendaknya dengan apa yang saya lakukan ini menjadi suatu dasar untuk kita kembali sama-sama berpikir bagaimana menyelamatkan alam ini dengan menanam pohon. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada yang berlebih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya